Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Beberapa data sudah kami siapkan sebelum saya lanjutkan bersama Pak Ateng dari Organda. Yang pertama datanya adalah mengenai proyeksi rata penjualan harian BBM Premium. Ini dilihat secara market general saja, tidak kemudian spesifik ke kendaraan umum. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 secara tren proyeksi rata yang dilakukan oleh Pertamina ini terus menurun proyeksinya. Di tahun 2020 di 23.900 kiloliter. Kemudian di tahun 2021 di 22.100 kiloliter, di 2022 18.700 kiloliter, 2023 di 15.200 kiloliter, kemudian di tahun 2024 turun lagi di angka 13.800 kiloliter. Kami kompilasi datanya dari Pertamina. Dan berikutnya adalah mengenai proyeksi rata penjualan harian BBM Pertamax dan juga Pertalite. Cukup berbeda dibandingkan dengan proyeksi rata penjualan harian BBM Premium. Untuk Pertalite dan juga Pertamax diproyeksikan terus meningkat. Contohnya saja untuk Pertalite di 48.300 kiloliter di tahun 2020 ke 61.200 kiloliter di tahun 2024. Di tahun-tahun sebelumnya juga kemudian angkanya terus meningkat. Pertamax juga demikian trennya di 9.900 kiloliter di 2020 ke 29.900 kiloliter di tahun 2024. Dan data berikutnya adalah mengenai tingkat penggunaan transportasi umum selama pandemi. Ini kami capture datanya hingga bulan Juni tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik. 82,5% ini mengatakan selalu menghindari menggunakan transportasi umum. Kemudian 12,7% mengatakan tidak pernah menghindar dan 4,8% terkadang atau jarang atau tidak sering menghindar untuk menggunakan transportasi umum. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Ateng. Pak Ateng melihat proyeksi yang kemudian tadi disampaikan proyeksi untuk rata penjualan harian BBM Premium yang Pertamina juga sampaikan dari 2020 setidaknya sampai dengan 2024 mereka proyeksikan akan terus menurun. Artinya dilihat dari tren ini nampaknya mekanisme penghilangan dalam tanda kutip BBM Premium dari Pertamina akan bertahap. Apakah ini menjadi sebuah mekanisme yang menurut teman-teman industri cukup friendly, Pak? Saya pikir sekali lagi begini, daripada kalau tuh menghilangkan itu secara gradual dan memang tidak ada treatment yang cukup tegas dengan seperti yang tadi saya sampaikan untuk tingkat bahan bakar setara tetapi lebih tinggi gitu ya. Itu kan isu yang disampaikan adalah isu lingkungan hidup, jadi lebih tinggi, lebih bagus gitu. Nah, kenapa nggak bahan bakar yang lebih tinggi ini diberikan treatment khusus kepada yang memang membutuhkan dan khususnya di angkutan umum. Saya bicara dari domain angkutan umum. Nah, itu yang diberikan dukungan. Hanya itu mungkin akan jauh lebih bagus dan terskenariokan lebih baik. Dan mungkin pengurangan posisi penggunaan tadi yang diproyeksikan tadi mungkin bisa lebih cepat lagi. Kalau memang itu artinya premium mau dihilangkan sama sekali. Kan itu akan jadi sama-sama positif. Artian Pertamina yang terbebani posisi produksi premium dan penyaluran premium dengan baik itu akan jadi lebih baik, tapi di sisi lain kita sebagai pengguna juga akan terjamin penggunaannya. Karena bagi kita penggunaan BBM itu yang paling penting adalah satu, itu adalah distribusinya merata dan mudah ya. Kedua itu tingkat kualitasnya itu selalu terjamin, pasti seperti itu ya. Dan tingkat harganya itu kami mengerti bahwa tingkat harga ini menjadi relatif, tetapi tingkat harga itu tidak bisa dimainkan sangat floating gitu yang sehingga naik turun kayak ombak laut gitu kan. Jangan itu yang terjadi. Kira-kira poinnya itu ya. Baik, ya mau mekanisme penghapusan BBM premiumnya apakah itu secara gradual ataupun bertahap ataupun mungkin cukup ekstrim, tapi sebetulnya dari teman-teman industri transportasi umum oke-oke saja begitu ya, karena melihat tapi ada term conditionsnya tadi yang stabilisasi harga, kemudian juga ada insentif berupa yaitu harga khusus lah untuk Pertalite, untuk kendaraan umum. Baik, Pak Ateng, kita beralih sedikit ke bagaimana kondisi transportasi umum pada saat masa pandemi COVID-19.
ada beberapa waktu yang lalu juga ada sempat isu keberadaan dari transportasi online ini juga cukup mendisrupsi lah teman-teman industri transportasi umum. Saya ingin mendapatkan update-nya kondisi pandemi kemudian juga semakin marak juga masyarakat yang menggunakan transportasi online. Sejauh ini perkembangan ekosistemnya seperti apa Pak Ateng? Ya, sekarang begini, itu saya pikir sudah tidak cukup up to date untuk bicara online dan tidak online dan sebagainya itu. Ya, itu kami persilahkan aja dipilih oleh masyarakat kalau memang mereka menganggap ini. Karena pada poin yang ada yang kami dapatkan juga di lapangan bahwa pada kenyataannya sekarang ini industri transportasi itu terpukul hebat dan ini terjadi adalah selama pandemi ini. Begitu pandemi mulai masuk di Indonesia itu semuanya kena. Tidak hanya di angkutan jalan raya, tapi juga mungkin kereta api, juga angkutan udara, terutama angkutan udara dan juga angkutan laut sekalipun, untuk angkutan penumpang, semuanya langsung drastis. Nah, itu drastis menurun. Yang kami rasakan adalah penurunan di awal pandemi itu bisa 90-100% penurunan. Kenapa 100%? Yang ngalamin 100% itu adalah angkutan moda kami di pariwisata. Pariwisata itu menurun 100%. Kenapa? Karena semua daerah tujuan wisata, tempat lokasi-lokasi wisata juga ditutup. Nah itu akhirnya berdampak, ini kemudian angkutannya juga tidak bergerak, itu satu. Nah kedua, perkembangan waktu, ya setelah adanya AKB, adaptasi kebiasaan baru, maka ada pergerakan sungguhnya. Ada pergerakan, PSBB di berbagai daerah sudah banyak dicabut, yang belum kan tinggal DKI, PSBB transisi yang sampai dengan 22 November itu pergerakan itu ada, semakin nyata ada, sudah di sana-sini ada pergerakan, meskipun catatan tadi yang secara statistik yang tadi disampaikan katanya 84% memilih tidak menggunakan angkutan umum, ya itu mungkin adalah bagian dari mereka yang memang satu, perjalanannya adalah perjalanan yang masih reachable dengan penggunaan angkutan kendaraan pribadi. Satu. Kedua, mungkin mereka yang memang pada kalangan yang mampu punya kendaraan pribadi, sehingga mereka bisa memilih itu. Tapi bagi sebagian yang pasar captive angkutan umum, ya mereka mau tidak mau tetap mereka bergerak dengan angkutan umum. Anda bisa lihat, kereta api setiap hari, setiap pagi, komuter itu yang bergerak itu penumpangnya penuh. Bus yang dari pinggir di Jabodetabek ini juga penuh. Moda-moda angkutan yang lain pun tetap bergerak, meskipun sekali lagi secara total okupansinya itu tidak akan lebih dari 50%. 40% aja sudah bagus. 30% itu bergerak di situ pada hari-hari biasa. Nah ini posisi yang ada di industri ini. Sehingga kami sependapat dengan beberapa pandangan bahwa ketika akhirnya di satu sisi pergerakan masyarakatnya dibatasi, tapi di sisi lain ada tuntutan ekonomis, ada tuntutan ekonomis yang memang diharapkan agar kehidupan ini minimal sedikit normal lah, kalau tidak normal amat gitu ya, tidak normal amat sekali gitu, ya ini agak normal gitu. Maka pergerakan harus tetap berjalan. Nah pergerakan berjalan ini yang mestinya kami juga harapkan, sehingga kami akan mendapat imbas. Karena kami itu verified demand itu benar. Ini kami rasakan, labnya itu saat pandemi ini. Itu kira-kira gitu. Baik. Ya. Pak Ateng, masih banyak yang saya ingin tanyakan, namun kemudian waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk teman-teman di Organda dan juga teman-teman di industri transportasi umum di Indonesia. Semangat selalu Pak Ateng, terima kasih. Semangat, baik. Salam sehat. Ya, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali dengan perbincangan menarik lainnya.